Selamat pagi pemirsa. Ditolaknya gugatan sistem pemilu proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin pantas kita apresiasi. Meski begitu, kemenangan demokrasi barulah setengah jalan. Kemenangan utuh baru diperoleh jika pemilu terlaksana dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan minim pelanggaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 16 Juni 2023 dengan tema Merayakan Pemilu Berkualitas bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah jadi terbuka ini, sudah jelas putusan MK, sesuatu yang pasti akan membuat pemilu berkualitas? Ya, sekarang menimbul paling tidak ada gairah. Ada gairah. Bagi mereka yang namanya ada di urutan bontot pun bisa bergairah karena orang bisa coblos atas namanya. Baik, sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan oleh Media Indonesia untuk pagi ini, untuk hari ini. Kita lihat di halaman 1, ini headline Media Indonesia untuk hari ini sejalan dengan pengumuman MK kemarin. Momentum penguatan demokrasi. Ini pertanyaannya adalah apakah kemudian setelah diputuskan bahwa sistem pemilu 2024, pemilu sistem proporsional terbuka, artinya Bang Don, akan menjadi sesuatu yang lebih baik untuk pemilu itu sendiri dan untuk demokrasi kita, Bang? Ini baru pintu masuk. Baru pintu masuk. Kemarin itu pintu masuk. Ketika masuk ke dalam, masih ada beberapa prasyarat yang diperlukan. Pertama, bagaimana pemilunya dilaksanakan dengan kualitas. Lalu, pemilu yang dilaksanakan dengan kualitas yang baik akan menghasilkan legislator yang juga baik. Punya integritas, punya kualitas, bisa diandalkan lah. Kira-kira gitu. Lalu kemudian punya kemampuan untuk betul-betul mengagregasi kepentingan konstituennya. Jadi saya kira betul ini baru pintu masuk. Ini pintu masuk demokrasi. Proses demokratisasi yang sempurna baru akan terjadi ketika semua proses dalam pemilunya itu berjalan dengan baik dan berkualitas, lalu outputnya juga berkualitas. Betul. Jangan sampai lagi ada yang harus diumumkan oleh Gedung Bundar atau oleh Kuningan begitu, Bang, ya? Jangan sampai banyak yang kemudian kita pilih logo benang ujungnya adalah pakai rompi kuning. Kuning atau pink? Pink ya. Ada juga. Oranye. Itu warnanya ternyata halus-halus tapi itu menggambarkan pelanggaran kepercayaan masyarakat. Kita harapkan itu terjadi dan lebih jauh nanti akan kita bahas di editorial ya. Kita akan beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya. Ini menarik sekali, Bang Don, ini berita di halaman 2 terkait dengan pengakuan Belanda akan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Beritanya mengatakan menanti tanggung jawab penuh Belanda. Kenapa kemudian Belanda dinantikan tanggung jawab dan bentuknya seperti apa, Bang Don? Ya, orang selalu berpikir kalau memang betul Yus sekarang mengakui kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, maka harus ada kompensasi. Kompensasi apa? Kompensasi atas korban perang atau apapun lah yang terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Karena Belanda mengakui kemerdekaan itu 27 Desember tahun 1949 berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar di Den Haag. Jadi kemudian ada pertanyaan, lalu kemudian perang itu dulu bisa dikompensasi nggak? Kan kira-kira begitu. Karena itu 5 tahun itu perangnya. Kalau Yus sudah mengaku sekarang berarti ada 5 tahun, banyak korban di situ dan sebaiknya Belanda memberikan kompensasi. Apakah seperti itu atau tidak? Kita tunggu sebetulnya karena sekarang kan nanti setelah ada pengakuan ini dari Perdana Menteri Belanda lalu kemudian akan bertemu dengan menghubungi Presiden Joko Widodo. Seperti apa penyelesaian politis, apakah ada penyelesaian politis, apakah ada tanggung jawab moral, setelah itu ya kita tunggu gitu, Leo. Karena ini kalau di dalam berita, di infografisnya dikatakan ada konsekuensi hukum bagi Belanda, salah satunya adalah Belanda dianggap melakukan kejahatan agresi militer. Kejahatan perang. Karena menyerang wilayah negara lain, berarti harus ada kompensasinya begitu, Bang? Betul. Tapi itu logika yang dipakai. Kompensasinya besar loh nih, Bang. Ini meminta kembali uang yang telah dibayarkan Indonesia kepada Belanda sebanyak 4,5 miliar gulden atau sekitar 504 triliun berikut bunganya. Wah. Besar juga itu ya. Ini bisa
bisa dipakai untuk membangun IKN ini, Bang. Karena saya bilang IKN karena mudah-mudahan sih ada kompensasi itu. Itu dia. Saya bilang IKN karena ini akan mengantar kita ke berita selanjutnya, masih di halaman yang sama, di halaman 2, pemirsa. Jokowi setujui mandor asing bangun IKN. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang masih kontroversial. Apakah memang harus pakai mandor asing nih, Bang Don, atau memang kualitas kerja dari mandor-mandor nasional ini tidak cukup bagus untuk memastikan pembangunan ini, kalau tidak salah istana ya, Bang ya? Iya. Di IKN ini akan bisa berjalan baik seperti kata Menteri Luhut, jangan sampai miring-miring. Bagaimana, Bang Don? Iya, agak heran juga kita dengan penggunaan tenaga asing ini. Tetapi mungkin bisa dimengerti. Pertama, seperti kata Presiden Joko Widodo, untuk menjamin kualitas. Kedua, mungkin yang unspoken itu adalah karena kan membangun ibu kota ini sekarang kan cepat. Dibangun secara cepat. Dan mungkin proses cepat seperti itu, kita tidak punya banyak orang yang punya pengalaman. Maksudnya orang Indonesia ya? Orang Indonesia maksudnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat di Cina, pembangunan infrastruktur begitu cepat, mungkin kita bisa gunakan itu. Itu kalau salah satu sumber ya. Kalau Tiongkok. Kalau Tiongkok. Kan kalau mungkin juga ada orang lain kan. Ada kan yang membangun kota-kota besar, kota-kota baru. Kalau misalnya Abu Dhabi kan, itu kan bangun kota baru. Sedang. Iya, kalau kemudian Tiongkok juga sedang membangun tuh, Bang. Sangat banyak. Ibu kota barunya. Sangat banyak kalau di Tiongkok. Kalau kita jalan-jalan di kota-kota Tiongkok itu rata-rata kota baru. Dan mereka punya kualitas yang mumpuni gitu. Mungkin. Tapi kan Presiden menjaga supaya kualitasnya terjamin begitu. Kita berharap bahwa itu betul-betul akan terjadi. Gitu. Itu kalau mandor asingnya Tiongkok ya, Bang. Karena kalau dilihat di berita, Bang, ini kan mengutip yang dikatakan Pak Luhut ya. Pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat kita pakai bule-bule. Iya. Bisa jadi. Bule ini kan kulit putih ya. Bisa kulit putih atau bisa kulit yang lain juga. Ini teman-teman bertanya, bule yang mana nih katanya? Kulit putih bukan? Iya. Apakah kulit putih atau kulit yang lain? Tapi ya kita harap ya, Bang, bahwa pembangunan terutama nih istana kan, Bang, bicara soal mandor asing ini ya akhirnya bisa benar-benar lurus, tidak miring. Karena kalau masih miring juga, ya pertanyaannya adalah untuk apa pakai mandor asing? Jadi jangan sampai alasan tergesa-gesa lalu kualitas diabaikan. Kira-kira saya mencoba untuk memahami jalan pikirannya, Leo. Harusnya begitu ya. Begitu. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini, pemirsa, diberi judul Merayakan Pemilu Berkualitas. Ini menyikapi apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi kemarin, bahwa akhirnya kita tahu sistem pemilu proporsional terbuka lah yang akan tetap dipakai di pemilu 2024. Pertanyaannya, Bang Don, ukuran kualitasnya berkualitasnya suatu pemilu itu apa? Iya, kualitas yang pertama kan prosesnya, loh. Proses pelaksanaannya yang jurdil, proses pelaksanaan yang tidak banyak pelanggaran, proses pelaksanaannya yang kalau bisa itu betul-betul bersih dari money politics gitu misalnya. Karena proses yang baik akan menghasilkan hasil yang juga baik. Jadi hasil itu ditentukan oleh proses. Lalu kemudian kita sudah tahu bahwa pintu sudah terbuka pemilihan itu dengan sistem proporsional terbuka. Orang mencoblos orang. Jadi pemilih mencoblos calon nama. Gitu. Kalau itu yang terjadi adalah bahwa kita berharap bahwa engagement antara pemilih dan calon itu intensif dan mereka saling mengenal dan satu sama lain. Calonnya itu mengenal pemilihnya dan aspirasinya, sementara pemilihnya juga mengenal dengan baik para calonnya. Tadi kembali kita bicara soal headline tadi, proses yang berkualitas akan menghasilkan legislator yang juga punya kualitas. Kualitas itu mencakup begitu banyak hal. Pertama soal integritasnya, kedua soal kemampuan atau capability-nya untuk menjalankan tugas. Tugas apa? Tugas pengawasan, tugas legislasi, tugas menggunakan hak-hak angket dan seterusnya. Itu harus betul-betul mumpuni. Jadi orang tidak tiba-tiba muncul gitu. Kan ada kritik bahwa sistem pemilu proporsional terbuka itu sering menjual popularitas atau mengandalkan popularitas. Kali ini jangan sampai seperti itu, atau kurangin hal-hal seperti itu. Bukan berarti orang yang
popularitas atau orang yang populer tidak selalu jelek, tetapi kadang-kadang kan kita menggunakan popularitas hanya untuk mengambil suara, tapi kemudian ternyata hasilnya juga tidak menjadi apa-apa di DPR gitu. Baik. Hasilnya. Apakah memang benar kita bisa mendapatkan pemilu yang berkualitas? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 16 Juni 2023, merayakan pemilu berkualitas. Merayakan pemilu berkualitas. Ditolaknya gugatan sistem pemilu proporsional terbuka oleh Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin pantas kita apresiasi. MK telah membela demokrasi dan keinginan rakyat. Meski begitu, kemenangan demokrasi barulah setengah jalan. Kemenangan utuh baru didapatkan jika pemilu terlaksana dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan minim, bahkan nihil pelanggaran. Soal partisipasi pemilih, memang Kemendagri telah memprediksi kenaikan sekitar 48 juta pemilih atau menjadi 206 juta orang dari pemilu 2019. Hal ini akan meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam usia pemilih. Namun, keinginan orang untuk datang ke TPS dipengaruhi banyak faktor. Masyarakat pun kini sangat kritis dengan berbagai dinamika politik. Adanya gugatan sistem pemilu kemarin juga membuat sebagian masyarakat menyatakan ogah datang ke TPS jika MK memenangkan gugatan itu. Faktor berikutnya yang banyak dikeluhkan adalah kualitas caleg. Banyaknya parpol yang lebih mengutamakan caleg populer ketimbang caleg berkualitas, menunjukkan jika parpol belum mampu menghadapi dua sisi yang ada dari sistem proporsional terbuka. Meski jelas lebih demokratis, tetapi kita juga harus memahami jika sistem proporsional terbuka membuat sosok caleg sangat menentukan bagi perolehan suara. Namun, sekali lagi, itu bukan berarti sekadar populer. Begitu gamblangnya adalah terus turunnya persentase keberhasilan caleg artis. Berturut dari pemilu 2009, 2014, dan 2019, persentase caleg menang adalah 31%, 29%, dan lantas menjadi 12% saja. Padahal berdasarkan jumlah, caleg artis justru makin banyak digait parpol. Begitu kuatnya nafsu mengejar popularitas, maka di pendaftaran caleg pemilu 2024 ini pun kita melihat kekonyolan adanya artis yang sampai mendaftar melalui dua parpol. Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras pada parpol bersangkutan karena telah mempermalukan diri lewat seleksi internal yang sangat lemah. Dari berbagai peristiwa itu pula, sudah saatnya parpol benar-benar membuka mata. Sekadar menjual caleg populer, artis pun atau bukan, tidak akan membuat parpol meraih banyak kursi. Candu caleg populer itu hanya bisa diputus jika parpol melaksanakan kaderisasi dengan sungguh-sungguh. Dengan program kaderisasi yang matang, barulah caleg akan menjadi legislator yang dapat menangkap aspirasi rakyat apapun latar belakangnya. Kaderisasi itu pula yang sesungguhnya menjadi kunci penting untuk semakin mewujudkan pemilu yang bersih. Berkaca dari pemilu 2019, politik uang masih mendominasi kasus pelanggaran pemilu. Kita harus memahami jika sesungguhnya politik uang masih bercokol bukan hanya karena tingkat ekonomi yang lemah. Masyarakat masih bisa tergiur dengan serangan fajar ketika memang tidak ada calon yang bisa mereka harapkan dan percayai. Contoh legislator yang mematahkan kekuatan uang sebenarnya juga bukan langka. Ingat saja kisah tukang ojek Abdul Wahid Ibrahim di Manado, Sulawesi Utara yang lolos DPRD. Abdul hanya bermodal 5 juta rupiah dan bahkan konstituennya yang mengumpulkan uang 30 juta rupiah untuk dana kampanyenya. Masyarakat setempat bergotong royong memenangkannya karena ia dianggap menjadi panutan dengan kehidupannya yang jujur dan sederhana. Saat ini, masa pendaftaran caleg memang telah usai dan mulai 15 Juni, KPU masuk ke tahap verifikasi administrasi. Meski begitu, bukan berarti tugas parpol telah menjadi lebih ringan dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Parpol harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen menjalankan kampanye yang jujur dan fair, termasuk tanpa kampanye hitam dan politik uang.
Sejurus dengan itu, kita juga menuntut agar KPU dan Bawaslu menjamin pemilu yang bersih. Tidak hanya itu, kedua lembaga ini juga harus dapat menjalankan kerja dengan netral. Begitupun aparatur pemerintahan. Meski Presiden Joko Widodo akan cawe-cawe dalam menentukan penggantinya, mereka diharapkan tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau bicara soal sistem proporsional terbuka yang beberapa waktu lalu sebelum ada putusan MK, Bang, Ya. disebut-sebut mengatakan bahwa salah satunya menyuburkan politik uang. Betul. Lalu hanya orang yang populer saja yang akan masuk, belum tentu berkualitas. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah setelah ada putusan MK yang memastikan pemilu dengan proporsional terbuka, kita bisa menihilkan sinyalemen-sinyalemen negatif tentang efek dari sistem proporsional terbuka itu, Bang? Ya, sebetulnya sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup itu by nature itu selalu punya kelemahan. Termasuk soal money politics itu di dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya? Dua-duanya bisa terjadi gitu. Cuman kan yang menjadi sangat penting atau esensial adalah bagaimana engagement atau connectivity antara pemilih dan calon. Yeah. Kalau dengan partai, orang melihat partai itu kan sesuatu yang abstrak sebetulnya. Walaupun itu sebuah institusi yang besar gitu. Yeah. Tapi ketika dengan orang merasa bahwa oh ya oke gitu, saling kenal, saling butuh, saling dan itu ada dua imbal balik kerjanya. Pertama, pemilih mencari yang betul-betul dianggap paling baik, sementara calon itu mencari tahu apa yang sebetulnya dan memperkenalkan diri, tapi mencari tahu apa yang sebetulnya diinginkan dan dibutuhkan oleh publik. Artinya orang kerja, sama-sama kerja. Di situ kemudian ada hubungan relasi yang kemudian bisa pada satu saat itu dianggap sebagai transparan dan akuntabel. Lalu hasil akhirnya adalah jika tidak ada soal bahwa itu dipilih hanya karena popularitas, tapi juga kualitas, tidak dipilih hanya karena uang gitu. Kalau publik bisa memilih itu dengan benar, kita bisa berharap bahwa hasilnya akan bagus. Gitu. Kan itu kelebihannya. Sebaliknya kalau tertutup, kan orang selalu bicara itu akan ada oligarki partai. Itu juga tidak ditunjuk dengan demokratis. Orang nomor urut sampai kemudian kita tidak mengenal siapa yang dipilih, sampai kemudian dikenal bahwa nanti kita memilih kader partai tapi kader jenggot. Jadi akarnya ke atas. Kalau akar ke atas itu gimana, Leo? Jadi berakarnya ke pengurus-pengurus saja ya. Dia berakar ke pengurus. Jadi tidak merasa bahwa dia itu punya kewajiban utuh untuk mewakili kepentingan publiknya atau rakyatnya. Kan ini kan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam proporsional tertutup. Gitu. Kalau soal money politics di mana-mana ada. Kembali lagi, sebetulnya kita kan sudah belajar dari sekian pemilu. Maka ketika ada isu bahwa MK itu mengembalikan sistem proporsional tertutup, banyak orang yang protes, banyak orang yang merasa tidak serak dengan itu gitu. Kenapa kita memutar mundur jarum jam? Ini sekarang kita sudah belajar beberapa kali pemilu dengan biaya yang tinggi. Sebetulnya proses ini tinggal dilanjutkan lagi untuk kemudian meningkatkan literasi kepada publik untuk kemudian betul-betul bisa menghasilkan wakil yang berkualitas, Leo. Baik, Bang Don, kita akan mencoba juga berbicara. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara yang juga menjadi saksi ahli pihak terkait di sidang MK kemarin, Khairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, kalau kita lihat kemarin kan akhirnya MK putuskan untuk menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka. Akhirnya 2024 pemilu akan tetap dijalankan dengan sistem proporsional terbuka. Pertanyaannya Pak Fahmi, apakah kemudian kita bisa meminimalkan atau bahkan kalau mungkin berharap menihilkan kelemahan-kelemahan yang kita lihat selama ini ada di sistem proporsional terbuka di pemilu 2024? Menurut Anda seperti apa? Ya, dalam putusan itu MK kan mencoba mengurai dalil-dalil yang dikemukakan berkaitan dengan kelemahan sistem proporsional terbuka yang dibuka oleh pemohon.
Dan MK juga sebetulnya memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk masing-masing item itu. Kalau pertanyaannya apakah mungkin kita meminimalisir kelemahan-kelemahan sistem proses terbuka itu, saya kira bisa. Karena ada beberapa rekomendasi sebetulnya yang ditujukan kepada aktor utama pelaksanaan pemilu itu partai politik. Karena kunci untuk menjawab kelemahan-kelemahan proporsional terbuka itu ada di partai politik. Yang kedua, kunci perbaikan itu sebenarnya ada pada ranah bagaimana membenahi regulasi yang ada. Tetapi ini tentu tidak dilakukan sekarang, cukup nanti dilakukan setelah pemilu selesai dilakukan. Gitu, Mas. Kalau melihat peran parpol selama ini Pak Fahmi, apakah Anda meyakini bahwa parpol benar-benar nanti mengedepankan calon yang berkualitas lebih daripada popularitasnya? Karena kalau kita lihat bakal calon, memang kita lagi menunggu daftar calon tetap ya. Kalau kita lihat kan banyak orang-orang terkenal, sebagian malah artis sekaligus yang dimasukkan sebagai bakal calon anggota. Ini Anda melihat parpol sungguh-sungguh memikirkan kualitas calegnya atau lebih kepada sebanyak mungkin dapat kursi? Seharusnya parpol kan memang berada dalam kerangka yang disebut MK dalam putusannya itu. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa MK juga mengakui hari ini partai politik sebetulnya juga terjebak kepada pragmatisme dalam pemilu. Sehingga pragmatisme itu yang menyebabkan mereka lebih cenderung memilih orang-orang karena faktor popularitas dan juga uang. Dan inilah sesungguhnya yang juga direkomendasikan untuk diperbaiki. Dan tentu ini membutuhkan waktu, Mas Leo, dan kita tentu tidak bisa berharap ini akan bisa terjawab dalam waktu segera. Tetapi parpol tentunya harus mulai menunjukkan niatnya untuk memperbaiki itu mulai pemilu tahun 2024 ini. Oke, terakhir Pak Fahmi, kalau kita lihat pemilu kan harus ada yang memilih ya. Percuma kalau kita punya calon yang bagus, parpol yang berkomitmen, kalau yang datang ke TPS itu justru tidak banyak. Kalau Anda lihat, apakah ada efek dari putusan MK ini kepada minat dari para pemilih untuk datang ke TPS pada Februari 2024 nanti? Ya, kalau belajar dari pemilu 2009, 2014, 2019 ketika menggunakan sistem proporsional terbuka, itu mesin politik itu kan berjalan karena hampir semua calon-calon itu turun ke masyarakat, mendekati pemilih dan segala macam, sehingga partisipasi itu bisa menjadi lebih naik ya. Dan saya cukup yakin bahwa partisipasi akan tetap bertahan paling tidak ya, dan kalau bisa naik dari yang sebelumnya. Namun yang lebih penting itu bagaimana masyarakat yang memilih itu betul-betul menentukan pilihan itu berbasis ke integritas dan kualifikasi dari calon yang diajukan oleh partai politik itu. Ya, itu harapan kita bersama ya. Baik, kita akan ikuti nanti seperti apa. Semoga pemilu kita benar-benar berkualitas. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Khairul Fahmi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Fahmi. Sama-sama Mas, pagi. Bang Don, singkat saja Bang. Apakah mungkin kita akan melihat pemilih benar-benar lebih mengedepankan kualitas, integritas dari calon daripada popularitasnya? Saya kok kurang yakin ini Bang Don. Bagaimana Bang? Ya, itu sebetulnya tergantung proses ketika kampanye berlangsung sebetulnya. Ya, kita tahu bahwa orang harus dikenal dulu. Dan kenal itu kan soal popularitas itu kan lebih mudah gitu. Tetapi ada juga orang yang belum tentu dikenal, tetapi publik bisa tahu bahwa ini orang yang tepat. Dan itu kan tergantung pada pendekatan calon ke akar rumput. Ini untungnya ketika kita bicara soal sistem proporsional terbuka. Calon itu harus menyampaikan visi, calon itu harus menyampaikan pikirannya, calon itu harus menyampaikan, ya dia harus sacrifice untuk menemui orang. Gitu. Bukan partainya ya? Bukan partai gitu. Dan itu tadi Prof. Fahmi betul gitu. Pada akhirnya ini akan lebih mendorong keikutsertaan para pemilih. Itu pertama, para calon itu bergairah, kemudian publik juga akan ikut digairahkan untuk ikut karena kemudian itu mesin partai itu betul-betul berjalan atau bergerak gitu. Kalau kita lihat seperti itu, apakah nanti benar-benar akan menghasilkan kualitas? Kembali lagi, tentu kita betul-betul perlu proses atau perlu waktu ya, waktu dan perlu semacam literasi agar publik betul-betul memilih yang punya kualitas dan integritas. Karena pada akhirnya kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, kan kita
rakyat juga yang jadi korban ketika yang dihasilkan yang duduk di DPR sana atau di DPRD bukan orang yang punya kualitas dan punya integritas. Mereka juga yang kemudian tidak merasa ada manfaatnya. Baik. Gitu. Apakah setelah keputusan MK ini kemudian seluruh pihak yang harus bergerak, calon, partai, itu benar-benar akan tancap gas juga Bang Don? Betul. Karena waktu tidak terlalu banyak, akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang adalah waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga dari pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, Pak John, silakan Pak John, pendapat Anda Pak. Ya. Ini euforianya kami di daerah agak terasa, Bung Yo, sejak putusan MK kemarin itu. Karena kami kemarin di daerah juga, ya, ketakutan juga. Karena ya saya pengurus partai kan. Bertanya aja ada berapa orang caleg kita udah ada apa kan, agak ada lesu lah gitu. Ya, tapi kemarin kami merayakannya setelah putusan MK ini ya kantor kami, DPD kami penuh. Artinya ada semangat baru, ya. Jadi kita ada siapkan, ya, dengan judul yang dibedah oleh editorial ini kita ada siapkan dengan dapatnya dari pusat kita kan, partai kita kan merayakan untuk berkualitas, ya. Kita memang seleksi memang caleg-caleg berkualitas, ya. Apalagi dengan ketua umum kita memang tanpa mahar gitu, memang kita laksanakan itu. Pak John, pertanyaan saya begini Pak John, Anda kan apalagi sudah mengatakan Anda juga politisi ya. Nah pertanyaannya adalah kalau Anda harus memilih dua calon, yang satu sangat populer tapi kualitasnya kurang, integritasnya kurang. Yang nomor dua sangat berintegritas tapi tidak populer juga, orang tidak kenal dia. Anda pilih yang mana, yang populer atau yang kurang populer tapi punya integritas, Pak? Nah ini pertanyaan yang paling berat bisa dijawab. Kami di daerah ini kan jujur saja Pak, jawab saja Pak. Jawab saja, ya kita akan yang menguntungkan ke partai kita dulu. Ya, tapi bukan money politik ya. Yang menguntungkan partai. Kita kan di partai kan sistemnya meraup suara terbanyak kan. Kita kan target kita kan harus ada satu fraksi kalau kami, kan itu yang kita harapkan. Jadi ini tapi begini, kata kuncinya, syukur alhamdulillah ya, yang kita takutkan, yang kita nantikan itu dah terjawab kemarin. Jadi kami bersemangat lagi Bung Leo ya. Dengan ini kita akan mempersiapkan ya caleg berkualitas sesuai dengan tuntutan dari DPP kami ya. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don. Pagi. Sebelum komentar saya bilang alhamdulillah dulu ya Bang ya, alhamdulillah. Walaupun saya bukan orang partai ya, saya bukan orang partai, bangsanya masyarakat biasa, pemilih. Tapi jujur saya bilang saya udah puluhan tahun tidak pernah menggunakan hak pilih saya untuk ke pilpres ya Bang ya, karena saya tidak menemukan sosok yang dalam artian pernah berjanji kepada rakyat adalah tentang penegakan hukum. Kita kan masih jauh panggang dari api Bang. Tapi ini menjadi pintu masuk buat masyarakat dengan ditolaknya permohonan para pemohon tentang proporsional tertutup itu berarti kita punya semangat baru.
Namun apakah benar kita bisa berkualitas jika Bawaslu, KPU kita lihat tidak terlalu benar-benar jujur dalam hal ini. Mohon maaf ya Bang, tidak mengeneralisir. Kadang-kadang begini Bang, kita kadang kan mendengar sendiri bagaimana kelemahan dan kekurangan atau kebaikan atau kelebihannya tentang proporsional terbuka dan juga tertutup. Salah satunya adalah kan money politik. Nah, kalau kita bicara proporsional, selalu dibilang ada money politik tinggi. Apakah tertutup? Tidak tertinggi, bahkan lebih tinggi, bahkan itu kan tertutup. Orang nggak tahu Bang. Nah, tapi bagaimana Bawaslu ini jika ada lapor masyarakat tentang money politik, tolong ditindaklanjutin supaya ke depan kita mendapatkan pemilu yang bersih dan luar biasa dan berkualitas. Itu aja Bang, makasih. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Agus di Malang, Jawa Timur. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi Metro, luar biasa Metro sudah menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang pertama, kita memuji syukur Alhamdulillah karena MK kemarin sudah memutuskan tentang sistem pemilu dengan sistem terbuka. Terbuka, ini luar biasa. Dan ini yang perlu ada penghargaan adalah dari kelompok masyarakat yang betul-betul gigih memperjuangkan sehingga sistem demokrasi itu betul-betul berjalan sesuai konstitusi dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Kedua, juga dari parpol, 8 parpol pendukung sistem pemilu terbuka ini luar biasa. Kemudian juga termasuk dari rakyat sipil yang terus berjuang dan berjuang. Konteksnya di sini adalah setelah sistem ini diputuskan dengan menggunakan sistem pemilu terbuka, maka masing-masing parpol harus konsisten. Jangan sampai endingnya nanti malah berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat. Jadi 8 parpol harus konsisten, betul-betul aturan-aturan demokrasi betul-betul ditegakkan. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Kemudian ketiga, Bang Leo, ini masih awal kebahagiaan masyarakat. Masih panjang menuju demokrasi yang betul-betul demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. Kita harus pelaksanaan mulai dari KPU, Bawaslu, bagaimana tugas dan pokok masing-masing ini bisa menjalankan sesuai dengan keinginan konstitusi, kemudian tidak ada keinginan dari orang-orang tertentu. Demikian Metro, terima kasih. Mudah-mudahan awal yang baik menuju demokrasi yang membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Terima kasih. Pak Agus di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Menarik, Bang Don. Tadi saya tanya Pak John ya, dan beliau dengan jujur mengatakan ya karena targetnya memenangkan, ya akhirnya memang sering harus realistis. Saya tidak mau bilang pragmatis, tapi sebenarnya sama sih untuk memilih yang mana kemudian yang akan diajukan sebagai calon. Bagaimana Bang Don? Ya Leo, kalau kita lihat kan bagaimana publik apresiasi keputusan ini sebetulnya ya. Yang kedua kalau lihat Pak John tadi memang betul pragmatis, tetapi kan bisa begini, milih yang bagus dan pintar duluan lalu masukkan ke daftar, atau ternyata yang populer yang dipilih tapi tidak pintar dan tidak capable lalu dididik ketika dia duduk di sana baru jadi bagus. Kan sekarang kan sekolah-sekolah partai itu kan banyak sekarang kan, harus dilengkapi supaya kemudian tidak juga sia-sia gitu. Kan ini juga untuk kepentingan partai. Tapi yang menarik itu dari Ibu Ipung, Leo, penyelenggara soal penyelenggara, lalu kemudian kita semua tahu politik uang. Di lapangan juga saling senyum aja soal politik uang. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu dan semua sebenarnya terbuka, tapi tidak ada tindakannya. Lalu kemudian jadi pesimis kita, kapan bisa itu dihentikan? Antara politik uang dan biaya logistik untuk kampanye itu tipis sebetulnya. Tapi kan ada tahap-tahap tertentu di mana orang beli suara dari TPS, entah di tingkat mana gitu. Jadi kemudian dia punya nama yang menang gitu. Itu rahasia umum atau pengetahuan umum? Sudah banyak sekali pengetahuan umum begitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini sih menarik ya. Tetapi kalau kita lihat pada dasarnya, sistem proporsional terbuka itu adalah aspirasi publik. Kalau tadi 3 penelpon kita mengatakan begitu, ini inline betul dengan survei. Misalnya SMRC menemukan dukungan publik pada sistem proporsional terbuka itu 72%. Ini survei 29 Mei tahun 2023. Kemudian skala survei Indonesia 6 Januari 2023, 63% menginginkan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.
Kemudian survei indikator politik Indonesia sebesar 80,6% itu ingin setuju dengan proporsional terbuka. Ini 4 Juni tahun 2023. Jadi kalau kita lihat kecenderungan ini, sebetulnya kita itu sudah ada di anak tangga ketiga. Kalau kita sudah pemilu dulu kacau balau pada awalnya tentang sistem apakah menusuk gambar atau mencoblos orang gitu. Lalu kemudian orang mulai makin paham ketika pemilu yang kedua, kemudian yang ketiga. Saya rasa kita sudah sampai di anak tangga tengah untuk kemudian bisa naik kelas lagi, naik anak tangga lagi dalam proses pemilu-pemilu berikutnya. Dan mudah-mudahan pemilu kali ini juga membuat 1 atau 2 anak tangga bisa dilompati untuk menghasilkan pemilu yang baik itu dengan sistem terbuka ini. Karena itu keinginan publik, orang sudah belajar. Dan kalau kemudian tercermin dalam aspirasinya dari berbagai survei itu menggambarkan bahwa ya ini sebetulnya sesuatu yang sudah lumrah bagi kita. Menarik kembali ke tertutup itu memutar mundur jarum jam. Kembali ke zaman kegelapan itu sebetulnya. Kenapa? Karena ini soal demokrasi yang kebetulan langsung terkait dengan aspirasi saya pribadi. Penonton pribadi atau orang per orang pribadi. Itu simbol kedaulatan dan simbol martabat berdemokrasi. Dia tahu betul, oh sekarang saya memilih pemimpin saya memilih wakil saya. Cuman bagaimana kemudian kualitasnya, itu kan yang perlu selalu diedukasi. Tadi Bang Don sudah sampaikan apa yang juga sudah disampaikan lewat pendapat Ibu Ipung terkait penyelenggara, Bang. Bagaimana KPU, Bawaslu, mungkin juga DKPP nanti kemudian benar-benar menyelenggarakan pemilu ini berkualitas, termasuk juga di dalam editorial, terutama di paragraf terakhir ya, Bang, terkait dengan netralitas dari para penyelenggara pemilu. Karena kita tahu juga bahwa kondisi terakhir kan ada pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo itu berharap bisa dimengerti cawe-cawenya dalam menentukan penggantinya. Bagaimana kita bisa melihat netralitas penyelenggara pemilu? Kita masih yakin netralitas itu akan tetap ada atau seperti apa, Bang Don? Ya, saya kira kita mungkin tidak bisa memukul rata ya atau menggeneralisir. Tentu ada yang baik, ada yang tidak, ada yang netral, ada yang tidak. Sampai kemudian kan kita kenal bahwa ada wasit yang juga ikut jadi pemain gitu. Kan ini kan tingkatnya begitu banyak, Leo. Mulai dari bawah, kemudian di atasnya, kemudian di tingkat menengahnya, berjenjang. Itu kan proses itu tidak simpel, kompleks. Lalu kemudian orang yang terlibat juga begitu banyak. Ya kita lihatlah kemudian ya ada aja yang begitu. Bisa jadi oknum tapi bukan sikap institusi. Ya rasa-rasanya oknum yang bisa bermain. Karena kemudian kan ya kalau institusi sih mestinya itu harus dibersihkan betul, itu harus betul-betul didalami gitu. Karena ketika dipilih kan dia tahu tugasnya, dia juga tahu sumpahnya. Tapi kalau oknum rasa-rasanya susah kita untuk meniadakan itu sama sekali, walaupun pada satu saat orang kan bicara soal e-voting. Kalau mungkin sampai ke tingkat e-voting, mungkin itu juga akan akan bersih, betul. Itu baru kita tidak lihat proses kecurangan itu ada di situ. Kecuali kalau orang bisa mencurangi mesinnya. Bagaimana pemilih bisa benar-benar disiapkan, Bang, untuk kemudian juga membuat pemilu 2024 berkualitas? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, pada Februari 2024 tahun depan, itu ada 200 juta lebih yang akan memilih. 200 juta lebih ya. Nah itu jumlah yang sangat besar dan banyak juga adalah pemilih pemula, Bang, karena tepat masuk di usia bisa memilih. Pertanyaannya, apakah para pemilih, ya mungkin tidak sampai 200 juta ya, tapi sebagian besar dari pemilih ini benar-benar bisa memakai akal sehatnya? Karena di sekian pemilu kan kita lihat begitu dikasih uang 100.000, dikasih uang 50.000, itu akhirnya memilih yang memberikan uang itu, tidak peduli dia siapa yang memberikan uang itu. Bagaimana, Bang Don? Leo, mungkin agak ilutif kita untuk berharap bahwa semua orang akan menggunakan akal sehat. Uang bisa berpengaruh, kemudian kedekatan bisa berpengaruh walaupun mungkin bukan soal kualitas gitu ya. Tetapi yang bisa kita katakan adalah bahwa kali ini kalau bisa jangan menggadaikan masa depan 5 tahun hanya karena uang 100.000 atau uang 50.000. Di kampung saya, Leo,
Kalau saya mau dapat uang 50.000, saya pergi kerja di sawah orang pada satu hari, dan saya dapat 50.000. Satu hari bisa? Satu hari bisa 50.000. Kalau 2 hari saya bisa dapat 100.000 sebagai buruh ya, atau sebagai tenaga yang dipakai untuk mengerjakan itu. Gitu. Tapi itu kan harus kerja bang, harus berkeringat, harus capek. Ini kan tinggal terima uangnya, tidak harus keringat bang. Kita mempertaruhkan keterwakilan kita selama 5 tahun. Dengan uang seperti itu berarti berapa sebetulnya yang nilai yang kita peroleh. Jadi kalau bisa sebaiknya publik jangan menggadaikan masa depan seperti itu hanya karena uang itu. Mungkin betul ada kata penyanyi, saya tidak tahu, Leo mungkin lebih kenal, yang dulu bilang terima uangnya jangan pilih orangnya, kan gitu kira-kira ya. Ada, pernah. Ya, apakah benar begitu? Sama-sama jeleknya sebetulnya, tetapi poinnya adalah bahwa kali ini gunakan kesempatan untuk naik kelas. Gunakan kesempatan untuk kita sebagai bangsa makin baik. Gunakan kesempatan agar saya memilih dengan benar dan itu menggambarkan nurani saya dan representasi saya yang tepat. Gitu, dan representasi publik yang tepat untuk masa depan kita bersama. Pertanyaannya Bang Don, apakah kita bisa berharap begitu saja pemilih akan memiliki kesadaran seperti yang Bang Don katakan, taken for granted, atau memang harus dari sekarang itu mulai dimasifkan Bang, kampanye atau literasi bahwa ya jangan gadaikan masa depan 5 tahunmu hanya demi 1 lembar atau 2 lembar uang Bang? Ya, step by step. Kan kita juga tahu bagaimana KPU atau institusi-institusi penyelenggara pemilihan umum membuat iklan-iklan kan sudah banyak kan yang begitu. Ya saya yakin tidak semua orang terjebak dalam keinginan hanya untuk mendapatkan uang. Jadi ada suara-suara atau literasi semacam ini sampai juga untuk sebagian publik. Gitu. Jangan-jangan ada juga yang sampai ya saya terima uangnya tapi saya belum tentu memilih gitu. Karena orang yang memberikan itu bisa banyak sekali. Betul. Dan ini dianggap sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi juga kan pada saat-saat seperti ini. Tapi poin kita adalah bahwa ya dengan sistem proporsional terbuka sekarang betul-betul itu menghargai hak saya untuk memilih seseorang yang saya anggap paling mumpuni atau publik merasa bahwa mereka punya hak untuk memilih orang yang paling mumpuni, jangan disia-siakan. Ini bukan sekedar, bukan semacam khotbah. Karena ya atau semacam apapun lah gitu. Kenapa? Karena kita kemudian lihat hasilnya. Kita coba lihat DPRD-nya. Berapa yang terperangkap korupsi? Berapa yang betul-betul berjuang untuk kita? Lihat DPRD 1, DPRD 2, lihat DPR pusat. Berapa orang yang terjebak korupsi? Apa yang mereka kerjakan? Apa tingkat pengawasannya? Seperti apa proses legislasi? Semua kita alami. Lalu kemudian kita lihat sendiri, ya sebetulnya kualitas legislasi mereka itu sebetulnya mempengaruhi hidup kita gitu. Termasuk juga daerah membuat perda dan seterusnya kan kerjasama dengan DPRD dan itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat setempat. Jadi hal-hal seperti itu jangan dianggap enteng atau jangan diabaikan begitu saja. Gitu loh. Ini terakhir Bang, Bang Don sebagai nanti akan memilih kan ya di Februari Bang. Yakin tidak bahwa pemilu 2024 ini bisa berkualitas, akan berkualitas? Saya termasuk yang percaya akan makin baik. Dari waktu ke waktu akan makin baik. Grafisnya memperlihatkan hal seperti itu. Tidak sempurna, tetapi pasti makin baik. Ada perbaikan. Dan itu kan sangat ditentukan juga oleh pertumbuhan generasi baru yang lebih cerdas. Lebih banyak dapat sumber data atau sumber informasi yang begitu banyak tentang calon. Baik. Saya aminkan itu dan kita harapkan betul-betul kita bisa merayakan pemilu yang berkualitas. Bang Don Bosco Sulamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, saat ini masa pendaftaran calon legislatif sudah usai. Meski begitu bukan berarti tugas partai politik menjadi lebih ringan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Parpol harus memastikan seluruh calegnya berkomitmen menjalankan kampanye yang jujur dan fair, termasuk tanpa kampanye hitam dan politik uang. Sesaat itu juga, sesuai dengan itu juga kita menuntut KPU dan Bawaslu menjamin pemilu bersih. Kedua lembaga ini juga harus bisa menjalankan kerja dengan netral, tidak memihak pihak manapun. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.